Puji Tuhan, haleluya pemuda-pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Boom. Bangkit orang muda. Boom. Haleluya, kami mengucapkan selamat datang bagi semua pemuda-pemudi remaja yang bersama-sama dengan live streaming dalam ibadah ini. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Sebab saat ini saat yang indah bagi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati hadirat-Nya. Haleluya, kami mengundang setiap kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebab kami ada sampai dengan saat ini Bapa, bukan karena kuat dan kehendaknya kami, karena anugerah-Mu Tuhan.
Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menikmati kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan tiap-tiap hari. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan tetap dalam kehidupan kami, dan kasih mula-mula tetap bernyala-nyala dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami mau lebih lagi melekat dengan-Mu Bapa. Bahkan hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai dengan saat ini. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami percaya Bapa saat ini saat yang terindah Bapa bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau dimasyurkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau melawat setiap kami Bapa. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiada satu pun yang Kau lalui Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa, lawatan-Mu Tuhan yang besar sudah mengalir Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Engkau melihat, Engkau mendapati dalam setiap kami Bapa. Pada hari ini semua kami memiliki hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau Bapa. Biar lebih lagi Tuhan pada hari ini semua kami dipuaskan di hadirat-Mu Bapa. Kami semuanya Tuhan dibangkitkan kembali iman kami, kasih kami Bapa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Engkau dapati dalam setiap hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersehati, kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan, penipu, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh-roh kegelapan yang menghalangi kami memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus bersungguh-sungguh terobosan keluar dari kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersehati Bapa, kami melepaskan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita masih mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita buka hati kita lihat kemuliaan Tuhan. Amin.
semua bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Haleluya, denganmu Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Boleh kita buka masker kita sedikit. Haleluya, kita berikan senyuman yang terbaik kepada kanan kiri kita. Haleluya, katakan kepadanya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Aku ragu
bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan senap hati kita, dengan senap jiwa kita. Kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia, Tuhan, Dia yang layak. Beri
kuasa hanya bagi Dia. Tuhan, Dia yang layak terima pujian, keagungan dan kebesaran, keagungan dan kebesaran, keagungan dan kebesaran hanya bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan hanya bagi nama Yesus. Bila kau menikmati setiap kehidupan anak-anak muda ini di hadapanmu, Amin. baik yang dari tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara langsung, dimanapun mereka memuji menyembah Engkau, biar kau menikmati hidup mereka Amin. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Amin. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Biar semua anak-anak muda ini rindu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan biarlah mereka ditemukan Tuhan sebagai pemuda, pemudi dan remaja yang hidupnya berkenan kepada Bapa. Amin. Roh Kudus bekerjalah pada saat ini Amin. atas setiap anak-anak muda ini. Biar setiap anak-anak muda ini mengejar perkenanan Bapa atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, di dalam setiap perjalanan hidup mereka untuk menggapai, mencapai semua cita-cita mereka, biarlah mereka mengedepankan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja atas setiap anak-anak muda ini. Saja kami akan mendengarkan perkataan firman. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Amin. Firman yang menjadi iman. Amin. Firman yang menjadi kesukaan. Amin. Firman yang menjadi kehidupan. Firman Amin. yang menjadi tindakan dan perbuatan. Amin. Itulah yang kami dengarkan. Amin. Biarlah kuasa-Mu bekerja melalui pemberitaan firman ini. Amin. Sehingga setiap yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang terikat dilepaskan dan Amin. dibebaskan. Yang bersusah hati dihiburkan. Amin. Di dalam nama Yesus, bahkan melalui firman ini ada kehidupan rohani yang dibangun. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, biar kuasa bekerja bagi semua pemuda-pemuda remaja, baik yang di tempat ini maupun yang ikut secara live streaming. Juga bagi hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersehati menolak setiap pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan, roh kegelapan, kebutaan rohani tidak mengerti firman Tuhan. Pergi kau di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk, pemuda-pemuda remaja yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman. Hasri. Kami juga menyapa bagi semua pemuda-pemuda remaja yang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun saudara mengikutinya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah saudara berikan untuk bersama-sama dalam ibadah ini. Kiranya sampai pada kita nanti menyelesaikan ibadah ini, kita tetap bisa bersama-sama. Biar segala kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sediakan dalam seluruh ibadah ini turun untuk memberkati kita dan menjadi milik kita. Haleluya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya berikan judul jadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan merancang kita
untuk kesukaannya. Amin. Ya, Tuhan merancang setiap pemuda-pemudi remaja untuk kesukaan Tuhan. Ya, kita tidak dijadikan untuk dunia ini. Tidak. Dunia ini memang dijadikan untuk kita. Tapi bukan berarti kita harus duniawi. Hiduplah di dunia ini untuk menyenangkan hati Bapa. Baik, kita buka Alkitab kita, saudara. Ini tentang pembicaraan Tuhan, ya, yang dikutip oleh Kisah Rasul. Saudara, kisah ini terjadi di kitab Samuel, 1 Samuel pasal 13 ayat 14, namun kita baca yang di Kisah Rasul saja. Kisah para Rasul ayat yang ketiga, pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Yuk kita baca bersama-sama, kita keluarkan suara kita untuk membacakannya. Jangan komat kamit, ini bukan mantra, amin. Ini firman Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah para Rasul 13 ayat 22, 1, 2, 3. Iya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, dikatakan di sini tentang Daud. Ya. Tuhan itu berkata, mengatakan, aku telah mendapatkan Daud. Mendapatkan. Ya. Kalau mendapatkan, berarti sesuatu, saudaraku dikasihi Tuhan, yang ditemukan waktu Tuhan mencari. Ada enggak orang yang berhati baik? Adakah orang yang menarik hati Tuhan? Ya. Tentu kondisi ini bukan berarti manusia tanpa dosa. Kondisi ini terjadi sebelum Daud diurapi menjadi raja. Hal yang berkenan di hati Tuhan ini didapati Tuhan ada pada Daud sebelum dia diurapi. Jadi bukan setelah diurapi. Bukan. Ya, bukan setelah diurapi. Sebelum Daud mendapatkan pengurapan, dan inilah yang membuat Tuhan membuat satu keputusan, ya, mengurapi Daud. Kenapa? Berkenan di hati Tuhan. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan pengurapan. Ya, kalau tidak berkenan di hati Tuhan, nggak dapat. Bahkan Saul yang semula diurapi Tuhan, akhirnya pengurapan itu dihentikan. Akhirnya ditolak. Ya, ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Perilaku, sikap hati. Ya, jangan saudara pikir kalau orang udah diurapi Tuhan udah melakukan semua yang benar. Enggak. Ya. Saul, bahkan Daud sendiri pun setelah diurapi masih jatuh dalam dosa. Jadi jangan saudara pikir bahwa pengurapan itu membuat seorang itu kebal terhadap dosa. Dosa udah enggak mempan lagi, tidak. Pengurapan itu mempersiapkan kita melayani Tuhan. Bahkan pengurapan itu membuat kita membangun diri kita dengan baik. Tapi hak bebas mati tetap ada. Ya. Kalau seperti Daud aja yang diurapi Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa. Yang udah sungguh-sungguh menuliskan Mazmur, hampir setengah kitab Mazmur dia tulis. Apalagi kita yang jarang-jarang nyanyi untuk Tuhan. Bukan hanya jatuh dalam dosa, mungkin hidup dalam dosa lagi. Ya maka kita berhati-hati. Anak-anak muda berhati-hatilah. Ini Daud ini ditemukan Tuhan berkenan. Bukan dia setelah jadi raja. Jadi menantu Saul, bukan. Dia masih pemuda. Bahkan usianya dari antara 16 sampai 17 tahun. Tapi dia memiliki sifat, tabiat, perilaku, watak yang berkenan kepada Tuhan.
Cobalah kalau watak kita udah gak berkenan pada orang tua saja, gimana mungkin berkenan pada Tuhan. Udah setiap bulan pasti ada kesusahan orang tua dari kita. Kira-kira mau Tuhan gimana berkenan? Ya. Maka kalau orang tua saja masih disusahi, kira-kira mau gimana hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Maka anak-anak muda, jangan bantah orang tua. Nasihat saya untukmu. Gak mendatangkan kebaikan itu bagimu. Walau kau lebih pintar, orang tua tetap orang tua. Dia yang melahirkan, bukan? Kalau mau kau balik, ya udah balik dulu. Suruh kau yang duluan lahir. Orang tuamu kau lahirkan lagi. Jadi katakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 1 Samuel 13:14. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kepada Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Adalah hak Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Maka kalau kita berkenan di hatinya, Tuhan akan memilih kita. Menetapkan kita untuk satu tujuan. Untuk satu pekerjaan yang diinginkannya untuk kita kerjakan. Ya. Dikatakan seorang yang berkenan di hatinya, Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke. Kalau kita mau berkata berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, bukankah semua manusia telah jatuh ke dalam dosa? Ya. Tapi Daud ini temukan berkenan kepada Tuhan. Masih posisi, saudara gue dikasih Tuhan. Ya. Manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, secara umum manusia semua telah berbuat dosa. Itu dikatakan firman. Kita nggak bisa bantah firman. Maka nggak usah bangun saudara sebuah pemahaman-pemahaman untuk mencoba membantah firman. Ikut saja apa kata firman. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik. Enggak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di antara orang yang berdosa itu masih ada watak yang baik rupanya. Ya. Dosa itu membuat manusia meleset, melenceng dari jalan Tuhan. Tidak tepat sasaran. Coba bayangin dari antara orang-orang yang gak tepat sasaran ini masih ada watak yang bisa dipakai, diinginkan Tuhan. Ya. Dan karena Tuhan memiliki tujuan dan Tuhan itu gak pernah gagal. Manusia bisa gagal, tapi Tuhan gak pernah gagal. Saul gagal, bukan Tuhan yang gagal. Maka mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh Indonesia dari Papua sampai ke Banda Aceh. Pulau demi pulau dicarinya. Ada enggak orang yang berkenan? Anak-anak muda yang berkenan di hadapanku. Ada enggak anak-anak muda yang masih mau melayani aku? Ada enggak anak-anak muda yang mau memberi hidupnya untukku? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mendapatkan seorang yang berkenan di hatinya. Dan kalau boleh bukan hanya seorang, bukan hanya satu orang, banyak. Amin. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai dari sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dikatakan di sini saudara, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari. Dia punya kepentingan. Misinya belum selesai. Ya. Semua jiwa-jiwa harus mendengarkan Injil. Tuhan membutuhkan lebih banyak lagi pekerja. Tapi yang punya hati.
Bukan yang punya gaya. Bukan yang punya rupa. Yang punya hati untuk misi. Yang punya hati untuk melayani Tuhan. Kalau soal gaya, banyak orang bergaya sekarang. Binatang pun tahu bergaya. Di rumah ada anjing piaraan kami, tahu dia bergaya. Tahu. Kalau kita udah datang, pura-pura dimakannya lah nasinya. Tahu dia bergaya. Kita udah mau berangkat seperti tadi. Tahu dia bergaya. Pingin ikutlah. Ya nggak bisa lah dia ikut muda-mudi. Ya. Maka saudara, Tuhan nggak mencari wajah-wajah ganteng dan cantik rupawan, enggak. Tuhan cari hati. Maka buat apa kegantengan dan kecantikan kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan? Capek kita ngurusi gaya di masa muda, tapi hidup di masa muda nggak berkenan kepada Tuhan. Lalu buat apa? Lihat minggu yang lalu kita dengarkan firman Tuhan, sikap yang manis. Walau disertai dikatakan perawakannya baik, ganteng Yusuf itu. Tapi bukan mengedepankan saudara perawakannya, tampangnya bukan, tapi mengedepankan sikap. Amin. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan menemukan saudara memiliki sikap yang manis. Ya. Bukan karena melumuran gula. Atau saudara mandi madu. Ada salon-salon mengadakan mandi susu sekarang kan. Saudara nanti buat mandi madu lagi. Madu Kismo. Pabrik gula Jogja. Ya. Daud didapati berkenan di hati Tuhan. Kira-kira ada enggak yang menarik hati Tuhan yang kau miliki? Sikap, watak, karakter. Ya. Yang jelas Tuhan itu suka dengan pekerja keras. Tuhan enggak pernah suka dengan pemalas. Karena pemalas itu sebuah kejahatan. Yang hai hamba yang jahat dan malas. Hari Minggu kemarin kan. Jadi kalau saudara malas-malas, jahat kau itu. Ya anak-anak muda, kalau kau masih bermalas-malas pada masa mudamu, pada masa tuamu, lebih malas lagi. Jangan sampai penyesalan datang. Karena penyesalan datang selalu duluan. Enggak, terlambat itu. Kau enggak sungguh-sungguh lah aku dulu ya ikut Tuhan. Nah itu udah menyesal itu. Kok terlalu banyak lah aku pakai waktu ke jalan-jalan ke pantai ya. Daripada cari jiwa. Apain pula kau ke pantai cari kepiting. Ya. Daud didapati berkenan. Apa sih yang berkenan yang didapati Tuhan dari Daud ini? Oke. Yang pertama, Daud itu adalah seorang gembala yang baik. Ini menarik hati nih. Saul, bagaimana dia ketemu dengan Tuhan, didapati Tuhan? Waktu hilang apanya? Keledainya ya? Betul ya? Haleluya. Hilang keledainya saudara. Dicari-cari, cari-cari. Itu pun gak ketemu itu. Lalu ketemu dengan siapa? Samuel, bukan sapu. Jangan salah sambung. Lalu ketemu dengan Samuel, Samuel berkata, ya udahlah, gak usah cari itu. Ya, itu udah pulang sendiri tuh keledai. Berarti si Saul ini sebenarnya bukan gembala yang baik ini. Sampai keledainya hilang. Tapi itu pun masih ada rasa tanggung jawab apa? Masih dicari, haleluya. Amin. Amin. Iya. Jadi kalau kita sampai kehilangan berarti ada kelalaian. Betul atau tidak? Haleluya, itu ada kelalaian. Oke lah, sebagai bukti tanggung jawab kita cari. Tapi di situ udah kelalaian, saudara, hilang. Ternyata saya percaya, saudara, Saul tidak lebih baik daripada Daud. Saul masih tempat kehilangan, maka dia pergi mencari-cari. Sementara Daud, jangankan hilang satu,
Mau dicubit, dicolek sama singa atau beruang, dihajarnya tuh singa sama beruang. Jangan coba kalau dengan Daud. Ya, dia berani taruh nyawa untuk apa? Domba-domba gembalaannya. Itu taruh nyawa. Saul berani tidur makanya hilang. Ya, bedanya di situ lihat. Kalau Daud sampai gak tidur dia ngelotot saudaraku domba-domba itu. Yang digembalakannya itu. Begitu datang beruang dia bukan malah sembunyi terkencing-kencing di atas pohon. Mama tolong sambil telepon. Mama tolong. Ada beruang, ada singa, beta takut. Enggak. Saudara, dia bukan teriak-teriak sama abang-abangnya. Dia nggak ngomong juga sama singa. Woi singa, woi beruang. Abangku itu tentara loh. Ada orang sekarang teriak-teriak ngasih tahu orang lain saudara hebat. Bukan dia yang hebat. Yang dianggarkannya orang lain. Itu pun teman apa? Satu kampungnya. Bukan keluarga pula. Adanya aku kenal jenderal. Semua kenal tapi kita nggak dikenalnya. Itu repotnya. Daud gak begitu. Nah karakter saudara bagaimana? Ketika ada masalah lari. Teriak-teriak. Cari pelarian. Gagal mata kuliah. Pergi pacaran. Ngaur. Dengarkan baik. Itu karaktermu. Gak berkenan kau di hadapan Tuhan. Ya. Saudara. Bukan hanya saudara yang pernah kuliah. Udah banyak orang kuliah. Udah ketemu dengan saya. Saya tanya, nah ada masalah. Jadi kemana kau lari? Lari pelarianku merokok pak. Pelarianku minum pak. Pelarianku cari cewek pak. Cari cowok pak. Karakter rusak itu. Lalu minta berkenan kepada Tuhan. Tuhan cuek denganmu. Kata Tuhan. Mahal-mahal darah Yesus bayar kayak gini orangnya. Dibeli dengan mahal, lalu kita tunjukkan saudara karakter yang buruk. Dibuang kita. Di darah Yesus membeli orang ini, rupanya belatungan. Orang busuk. Jangan. Udahlah, dosa udah selesai. Maka bangun karakter yang baik. Bukan munafik ya. Bukan pura-pura ya. Bukan. Ya. Daud seorang gembala yang baik. Ini kata Yesus tentang gembala yang baik. Ini kata Yesus tentang gembala yang baik ya. Kita lihat dulu apa ukuran Yesus. Yohanes 10:11-13. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya loh. Ya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari. Lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus membuat standar gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Bahkan berjuang. Mau mati-matian, rela berkorban, bukan hanya terluka, enggak, mati pun mau. Banyak orang kan ikut Tuhan gak mau terluka. Gak jadi. Maka anak-anak Tuhan, kalau gak mau terluka untuk membentuk satu kehidupan yang baik dalam hidupmu, kau gak jadi baik. Mudah tersinggung, ciut nyalinya, lalu pergi ke pojok-pojok sembunyi. Mau jadi apa? Lalu minta berkenan di hadapan Tuhan. Bahaya. Itu namanya bahaya. Ya. 1 Samuel 17:34-36. Daud nih meneguhkan hati Saul. Jadi bukan Saul meneguhkan hati Daud. Siapa yang lebih dewasa secara jasmani? Siapa yang memegang kekuasaan? Saul raja, posisi raja itu. Bayangin seorang anak gembalaan.
Datang ke medan pertempuran meneguhkan hati seorang raja yang udah ketar-ketir. Dia cerita, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sebelumnya Saul berkata begini, gak mungkin kau bisa mengalahkan dia. Sebab dia sejak dari muda sudah menjadi prajurit. Gak mungkin katanya. Daud, ini belum diurapi. Haleluya. Haleluya. Oh, ini sudah diurapi nih. Nah, saudara ku dikasihi Tuhan. Daud, saudara, berkata kepada rajanya, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba milik ayahanda. Apabila datang singa atau beruang, menerkam salah satu daripada domba itu dan membawanya, ku kejar katanya. Coba, apa enggak menarik hati Tuhan nih? Kata Tuhan, dari surga dia lihat, wow, ada orang yang rela mati-matian melepaskan domba dari mulut singa. Wow. Bukan malah lari sembunyi terkencing-kencing. Bukan. Lalu hati Tuhan berkata, aku butuh orang ini menyelamatkan Israel. Cinta dia kepada domba-dombanya. Lihat apa perkataannya lagi. Mencemooh umat Israel. Cinta dia kepada bangsanya. Ini menarik hati Tuhan. Ayo, apa yang kau punya yang bisa menarik hati Tuhan? Di ibadah pula kau ngantuk. Gimana hati Tuhan mau menarik? Mau tertarik? 15 menit khotbah udah 70 kali kau. Ini mesin uap atau apa? Padahal sekarang udah zaman apa ya? Tenaga baterai ya. Solar panel. Maka kalau saudara panas-panasan siang hari, hati-hati kau malam gak bisa tidur. Kenapa? Solar panelnya bekerja di tanganmu bekerja gini. Karena baterainya terisi itu. Cuma sayangnya perutnya lapar kan. Ya. Nah, jadi Daud ini gembala yang baik. Ini yang menarik hati Tuhan. Jadi diperhatikan Tuhan hidup kita ini. Setiap kita diperhatikan Tuhan. Ada hari Minggu. Oh, kudus, kudus. Are you Lord God Almighty? Nah, itu hari Minggu. Hari Senin. Jam 12 malam. Game online. Belum ada baca Alkitab. Bangun pagi cari HP. Langsung main TikTok. Ya, di mana-mana selalu selfie, selalu upload. Kan itu kan. Lewat di restoran, orang lain yang makan, dia yang foto. Dan orang selalu berkata, makan enak aja kau terus. Iyalah, siapa dulu orangnya katanya. Padahal itu bukan makanan dia. Ya, kita lihat lagi. Walau anak bungsu, tapi ini enggak orang manja ini, Daud ini. Siapa nih suka manja-manja sama orang tua? Ama, apa? Dikit-dikit mama, dikit-dikit bunda. Balik di kampung panggil mamanya. Supaya keren didengar orang di kos-kosan. Bun, jangan gitulah bun, buncit.
Padahal di kampung omaknya. Ya kalau oma. Amung katanya lagi kan. Tapi dari telepon dia dari kos-kosan, ayah katanya. Bapaknya pun bingung. Siapa yang kau panggil katanya. Baru dia katakan, kalau aku panggil ayah, jawab Pak. Biar keren dengar teman kosku. Yeah. Lalu saudara telepon lagi dia. Babe, tanya. Di mana Mame? Bukan Mame. Oke lah. Anak bungsu yang mengemban tanggung jawab. Adakah di antara saudara yang selalu bertanggung jawab? Bahkan bisa dipercayai. 1 Samuel 15 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Lihat, bukan orang tidur-tiduran ini. Daud. Bahkan waktu Samuel pun datang untuk mengurapi dia. Karena disuruh Tuhan. Rupanya Daud belum pulang. Dia lebih asik di padang sana. Di padang penggembalaan daripada tidur-tiduran di rumah. Main game. Mana ada game di zaman itu. Jangan katakan amin pula. Pakai daun-daun main game gitu. Ya. Saudara, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Panggillah si Daud ini. Tadi disingkirkan kan, kenapa? Ini anak kecil soalnya. Anak paling kecil, gak ada kuasa di rumah. Tapi lihat, jadi orang yang berkuasa ini. Haleluya, anak bungsu. Tapi rajin kerja, biasa anak bungsu apa? Orang Medan bilang sapuda nih ya. Biasa ini manjanya minta ampun nih. Ya, udah kelas 12 masih minta dicebok. Berarti tambah kelas 3 SMA dia. Masih minta dicebok. Ma, ambilkan bajuku. Dia gak pernah nyuci baju tuh. Kecuali baju bonekanya. Barbie. Nah, jadi Daud ini orang yang diberi tanggung jawab. Bukan anak manja ini. Ya, kalau anak manja gak akan berkenan kalau di hadapan Tuhan. Suka manja-manja. Ya, Daud ini seorang pemazmur. Dan dia pemain kecapi yang baik. Sampai permainan kecapinya pun bisa ngusir roh jahat. Bagaimana dengan saudara? Permainan gitarmu bagaimana? Mengundang roh jahat? Sekali kau main gitar, langsung tetangga ngamuk. Berarti dia katakan, keluar roh jahatnya Pak itu. Kayak dia ngamuk. Ya. Di mazmurnya, lihat ini saudara, walau mazmur ini adalah waktu Nathan datang menegur dia. Jadikanlah hatiku tahir, Mazmur 51, 10-11. Ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini setelah dia melakukan dosa sebenarnya. Dan Daud ini adalah orang yang sangat membutuhkan roh Tuhan dalam hidupnya. Ya. Daud ini memiliki sikap tidak menyerah walau direndahkan. Gak mungkin kau bisa menantang orang itu. Gak mungkin kau bisa menang terhadap orang itu. Dia bukan malah, oh ya juga ya. Enggak. Ya, kalau ada orang berkata kepadamu, gak mungkin kau bisa menang. Gak mungkin kau bisa masuk. Apa harus menyerah? Sulit bukan berarti tidak bisa. Haleluya. Sulit itu bukan berarti tidak bisa. Masih ada kemungkinan. Haleluya. Amin. Daud adalah orang yang mau ditegur dan bertobat. Walau dia raja, waktu ditegur dia tunduk. Ya, ada kadang-kadang kalau udah jadi bos,
Ditegur malah ngamuk tuh saudara. Apa? Kok ngatur-ngatur kau? Kau masih anak buah kau. Jangan ngaturlah. Aku bos. Bosor. Orang Medan. Bocor. Ya. Saudara, Daud ini, dia udah posisi raja. Ditegur oleh Nabi Nathan tentang dosanya terhadap Bersheba. Dan membunuh Uria. Dia itu saudara, hatinya luluh. Ini kata-kata Daud waktu ditegur. 2 Samuel 12, 13, 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walau demikian karena engkau telah berbuat yang ini telah sangat menista Tuhan, pasti anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi Daud ini saudara, waktu ditegur hatinya luluh, enggak seperti Saul. Saul waktu ditegur masih punya alasan. Ya. Dia masih punya alasan waktu ditegur. Tadi suruh Tuhan, habis semua, jangan ada satu kambing domba pun kau bawa. Enggak. Dibawanya hidup kambing domba. Alasan untuk apa? Persembahan kepada Tuhan. No, Tuhan gak suka. Apa Tuhan kurang persembahan? Ya. Kalau Tuhan katakan A, kerjakan A. Jangan kerjakan B dengan alasan. Alasan-alasan yang bisa dibangun. Maka ikut aja firman. Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini mazmurnya Daud, ini doa Daud ini. Ya. Kemudian saudara, Daud ini adalah orang yang menghormati Saul. Walau Saul berbuat jahat, dia nggak ingin berbuat jahat kepada Saul. Nah, jangan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat. Berbuat baik. Amin. Ya, saudara, Daud ini punya kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan anak buahnya pun saudara berkata kepada Daud, izinkan kami sekali tancap saja mati itu. Daud berkata, jangan. Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia menghormati Saul. Walau udah jelas-jelas Saul itu sebenarnya udah undur Tuhan dari dia. Tapi dia tidak mau membunuh Saul. Dia menghormati seniornya. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi kalau ada pun orang yang jahat saudara, rupanya masih pantas juga dihormati. Itu sikap hati ya. Ini kembali kepada sikap hati. Dan ini yang membuat saudara hati Tuhan tertarik juga kepada Daud ini. Ya. Haleluya. Ini dituliskan saudara ketika Tuhan menyerahkan Saul sebenarnya ke tangan Daud. 1 Samuel 24, 6-11. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan berkata itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun dan meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanan. Ya. Jadi Daud ini menghalangi, mencegah orang untuk membunuh Saul. Walau saudara beberapa kali, kalau paling tidak 3 kali Saul ini diserahkan Tuhan ke tangan Daud. Tapi Daud tidak mau membunuhnya. Bahkan ketika ada orang yang mengaku-ngaku membunuh Saul, siapa namanya? Sido. Udah berapa kali kalian baca schedule? Sidoek. Ketika aja Sidoek langsung keluar itu. Wajahnya langsung keluar. Haleluya. Nah, saudara, ketika ada Sidoek sebenarnya bukan Sidoek ini yang membunuh. Dia ngarang cerita. Namun apa kata Daud? Mulutmu bersaksi menentang engkau. Beraninya kau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan disuruhnya anak buahnya, parang itu katanya, diparang.
Disangkanya dia mau dapat hadiah, malah dapat kematian. Ya. Saudara, Daud inilah karakternya. Maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Ini belum semua karakter yang kita ambil. Ya. Belum semua kita ambil. Ada beberapa hal saja. Daud itu gembala yang baik. Daud itu orang yang bertanggung jawab. Daud itu anak sulung tapi gak cengeng. Anak bungsu. Ada yang mengatakan amin kok di live streaming. Karena dia soalnya anak sulung kan. Haleluya. Iya. Ayat terakhir, Galatia 1:10. Yuk kita baca bersama-sama. Terakhir ini ayatnya. Saudara bisa langsung tarik nafas. Haleluya. Yuk kita baca 1-2 ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Ya. Carilah perkenanan Tuhan. Mungkin karena penghormatanmu kepada Tuhan, engkau akan dihina. Tidak ada masalah. Tetaplah menghormati Tuhan. Karena sikap dan pendirian kita tegas terhadap firman Tuhan. Ya, kita lebih memilih menghormati Tuhan daripada menghormati manusia. Atau mencari perkenanan manusia. Itu menarik hati Tuhan. Haleluya. Maka standar tertinggi ya, adalah firman. Otoritas tertinggi yang harus saudara hormati itu firman. Haleluya. Ada orang-orang yang sudah keluar dari firman Tuhan. Ya, saudara. Saya nggak katakan hina dia, jangan. Kita harus tetap menghargai orang. Lihat Daud, udah jelas-jelasnya Saul itu udah nggak diurapi Tuhan. Tapi dia masih bisa memberi hormat kepada Saul. Amin. Haleluya. Iya. Ini saudara sikap yang sangat-sangat baik. Dan Tuhan berkata, aku menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Mata Tuhan menjelajah. Di mana saudara berada saat ini? Adakah Tuhan menemukan hatimu? Adalah hati yang berkenan. Sikapmu, watakmu, cara hidupmu sebagai pemuda, sebagai pemudi, sebagai remaja adalah berkenan di mata Tuhan. Kau berpegang teguh kepada firman, kau menjaga kekudusanmu. Engkau menjaga bagaimana kau berbicara. Engkau selalu memposisikan diri dengan tepat, engkau selalu melihat di hadapan siapa engkau berhadapan. Sehingga engkau tidak pernah salah bicara. Haleluya. Amin. Saudara, saya pernah dimarah-marahi orang. Saya hamba Tuhan. Tapi karena dia orang tua, saya diam. Lalu udah capek dia ngomong, saya katakan, Om, saya bisa ngomong. Saya permisi kok ngomong. Bukan dia ngomong saya langsung ikut teriak-teriak. Itu bukan karakter yang baik. Saya menghormati dia orang tua. Walau yang dikatakannya tak satu pun yang benar. Saya masih bisa memberi penghormatan. Menghargai sebagai orang yang lebih tua. Dipuaskannya dulu semua yang ada di hatinya itu. Saya diam. Gak satu pun saya bantah waktu dia ngomong. Lalu saya katakan, saya bisa bicara. Dia katakan ya. Lalu saya jelaskan. Lalu apa akhirnya? Dia minta maaf. Haleluya. Saudara, saya ajari pada saudara, jangan pernah membantah orang tua. Jangan juga pernah membantah orang yang lebih tua dan umurnya dari kita. Walau mungkin kita punya pendidikan lebih dari dia. Walau mungkin kita lebih bijak bicara. Lebih banyak pengetahuan. Jangan pernah bantah. Mungkin kau punya kakak. Mungkin sekolahnya kau lebih tinggi. Jangan rendahkan dia.
Tuhan menetapkan dia duluan lahir dari kau. Itu kan ketetapan Tuhan. Jangan kau ubah. Kasih itu dikatakan sopan. Kasih itu sopan. Artinya apa? Tidak merubah apa yang Allah tetapkan. Amin. Haleluya. Bagaimana mau mencari perkenanan Tuhan? Ikuti firman-Nya. Maka jangan ikuti saudara gejolak hatimu. Ikuti firman. Ya, ikuti firman. Ikuti firman. Ikuti firman. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita belum ditemukan Tuhan. Kiranya besok kita ditemukan. Mungkin besok juga belum. Mungkin tahun depan Tuhan sedang mencari lagi. Biar kita ditemukan. Kenapa? Karena kita sudah berubah. Maka itu kata Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semua perbuatan kita bisa kita review lagi. Wah, ini udah gak benar aku rupanya. Cara hidup ini gak benar ini. Gak cocok, gak sesuai dengan firman ini. Ini gak sikap anak Tuhan ini. Koreksi lagi. Periksa lagi. Sebelum hidup ini berakhir. Kalau sudah berakhir gak ada kesempatan untuk memperbaiki. Maka itu dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, kemudian memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Selagi kita hidup, Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah. Tapi setelah kematian datang, stop, gak ada lagi perubahan. Maka kita lagi bernapas, yuk baharui hidup dari hari ke hari. Standar kita siapa? Yesus. Haleluya. Siapa standar saudara? Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti kau, menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari pemuda-pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Yang ku rindukan hanya kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku yang ku dambakan. Yang ku dambakan menjadi seperti kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Bersama-sama angkat kedua tangan, katakan menjadi seperti kau Yesus. Menjadi
seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh, oh, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, hidupku. Kau yang kami dambakan dalam keserupaan denganmu, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, serupa denganmu, sepertimu. Itu yang kami rindu. Ini hidup kami, jamalah kami, Yesus. Awali hidup kami oleh Roh-Mu Tuhan, baharui hidup kami oleh Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Kami mau berkenan di hadapan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, hidup berkenan bagi-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu, hidup mengasihi-Mu, hidup melayani-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu, hidup berkenan bagi-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami, biar Kau temukan hidup yang berkenan bagi-Mu. Haleluya. Ini hidup kami, ini hidup kami. Kami mau hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara mendengarkan firman itu mengenai sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menemukan Daud seorang yang berkenan di hatinya. Adakah Tuhan akan menemukan kita sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan, di zaman ini, di masa ini? Daud ditemukan berkenan. Daud ini seorang gembala yang baik. Mau mempertaruhkan nyawanya, hidupnya demi tanggung jawabnya. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Ketika singa, ketika beruang datang, dia berjuang.
Bagaimana saudara dengan tanggung jawab saudara? Saudara diutus ke Jogja untuk kuliah. Jangan lari dari tanggung jawab saudara. Kalau mungkin saudara tidak bisa tepat melakukan, menyelesaikan perkuliahan saudara, bertanggung jawab, jangan nyalahkan orang. Jangan timpakan kesalahan kepada orang lain. Bertanggung jawab. Itu sikap yang berkenan. Daud bertanggung jawab. Dia membela apa yang dikerjakannya. Dia mempertaruhkan hidupnya. Dan ini menarik hati Tuhan. Dari surga Tuhan berkata, wow, ada seorang gembala muda yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk seekor domba. Di hati Tuhan pasti berkata, aku butuh orang ini. Dia pasti mau mempertaruhkan hidupnya untuk bangsa Israel, untuk umatku. Dan terbukti, dia mau bertarung menghadapi Goliat. Di saat semua prajurit tentara-tentara hebat itu gemetar mendengarkan suara Goliat. Tapi Daud berani maju. Daud orang yang menghormati raja. Menaruh hormat kepada abang-abangnya. Menaruh hormat kepada orang-orang tua. Dan dia maju. Maju untuk membela kehormatan bangsanya. Saudara jadi anak-anak muda yang mau maju untuk bangsa ini. Bukan gak mau tahu untuk bangsa ini. Yang mau maju untuk bangsa ini. Bahkan mengusahakan hal yang baik untuk bangsa ini. Maka jaga dirimu. Jangan rusak dirimu. Dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Agar kau ditemukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud anak bungsu tapi bukan anak manja. Daud itu pekerja keras. Walau yang paling kecil di antara saudara-saudaranya, Daud itu tidak tinggal di rumah dimanja. Maka buang, lenyapkan segala sifat manja-manja saudara. Jadi pekerja keras. Kemudian Daud ini orang yang mudah ditegur, diingatkan. Hatinya luluh. Waktu dia diingatkan oleh Nabi Nathan, posisinya sudah raja. Namun dia mau bertobat. Kemudian Daud ini juga orang yang menghormati seniornya, Saul. Dia tidak mau membunuh Saul. Lihat, inilah sikap hati yang berkenan. Daud ini seorang pemazmur, pemain kecapi yang diurapi Tuhan. Mari saudara, pemuda-pemuda remaja. Biarkan Tuhan menemukan saudara sebagai pemuda-pemuda remaja yang berkenan di hati Tuhan. Ini semua dari sikap. Dari sikap. Maka koreksi, semua sikap-sikap yang tidak berkenan itu buang. Jangan pakai lagi. Pilihlah berkenan kepada Tuhan. Bukan mencari kesenangan kita, namun berkenan kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, ini kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di ibadah pemuda-pemuda remaja ini. Yaitu tentang kehidupan Daud. Seorang yang berkenan di hati-Mu. Dalam beberapa hal yang sedang Kau berikan kepada kami belajar tentang Daud. Sehingga dia adalah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Biar kami ambil sikap, karakter, watak, perilaku yang baik. Yang pantas dijadikan teladan bagi kami dari kehidupan Daud ini. Sehingga Engkau menemukan semua anak-anak muda ini
menjadi pribadi-pribadi yang telah dirubah hidupnya. Dan yang akhirnya mereka berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau berkuasa setiap anak-anak muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala pekerjaan ini, segala kuasa kegelapan. Roh kegelapan pergi kau di dalam nama Yesus. Segala watak-watak sifat tabiat yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, pergi kau, nyakau. Dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas anak-anak muda ini. Dan biarlah mereka memiliki watak yang diperbaharui, karakter yang diperbaharui, sifat yang dikenan Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda pemuda remaja. Adakah di antara saudara pemuda pemuda remaja baik yang di ruangan ini maupun yang ikut secara live streaming dalam ibadah ini yang belum yakin akan kepastian keselamatan jiwanya, atau mungkin saudara baru bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Nah, firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, jika kamu mengaku dengan mulut, percaya dengan hatimu Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari dengan rendah hati saya mengajak saudara untuk berdoa. Ikuti doa yang saya ucapkan, ulangi dengan mengeluarkan suara. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta Pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Dosa itulah Dosa itulah yang membuat hidup saya membuat hidup saya terpisah daripadamu. terpisah dari Dosa itulah Dosa itu yang membuat hidup saya yang membuat hidup berada di bawah kutuk. berada di bawah. Pada saat ini pada saat saya mengambil keputusan. saya mengambil keputusan. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya tinggalkan semua dosa. Saya tinggalkan Saya semua dosa. datang kepada Tuhan Yesus. Saya datang kepada Saya Tuhan buka Yesus. hati saya. Saya buka hati Tuhan saya. Yesus, Tuhan Yesus. ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa. Selamatkanlah jiwaku. Selamatkanlah jiwaku. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupanmu dalam kitab di kehidupan sorga yang kekal. di surga yang kekal. Kelak engkau datang kembali. Kelak kau datang kembali. Saya bersama-sama dengan engkau Saya bersama-sama di dengan dalam engkau. kerajaan sorga. Di dalam kerajaan Terima surga. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Saya Yesus. sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah diampuni. Saya sudah diampuni. Saya menjadi anak Bapa di sorga. Saya menjadi anak Bapa Saya di punya surga. kuasa Saya punya kuasa untuk menolak, untuk mengusirkan mengusirkan setiap pekerjaan iblis. setiap pekerjaan Kuasa iblis, kegelapan, kuasa gelap, ajimat berhala, ajimat berhala, kutuk dosa, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk keturunan, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan, kegagalan, kenajisan, kenajisan, roh-roh duniawi, roh duniawi, pergi, pergi, enyah, enyah. di dalam nama Di Yesus. dalam nama Saya Yesus. ikut Tuhan Yesus Saya ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dengan sungguh seumur hidup saya. seumur hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan saya sudah berdoa. sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Itu adalah dua keselamatan. Keselamatan adalah anugerah dan tetaplah setia ikut Tuhan supaya keselamatan itu menjadi milik yang pasti. Nah, kita akan berdoa, mungkin ada di antara saudara pemuda remaja yang sakit tubuh jasmaninya. Kita berdoa kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan saudara oleh kuasa bilur-bilurnya. Dan bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara, ada kelegaan yang dari Tuhan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah keselamatan jiwa yang sedang kau anugerahkan bagi anak-anakmu. Dan keselamatan itu menjadi milik yang pasti bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, jamalah mereka yang sakit. Ulurkan tanganmu, lepaskanlah kuasa bilur-bilurmu atas mereka. Dan sembuhkanlah mereka. Apapun sakit mereka, sembuhlah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala penyakit, segala kelemahan pergi kau di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan kuasa kesembuhan mengalirlah. Jadilah di dalam nama Yesus. Dan bagi mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah jalan keluar. Engkau berikan kepada mereka kelegaan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kuasa-Mu menjamah mereka. Kami serahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu turun, menaungi, menyertai, memelihara, dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman kita. Haleluya,
pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, baik saudara yang beribadah di tempat ini, baik juga setiap saudara yang beribadah di tempat saudara masing-masing. Haleluya, kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita juga bersuka cita bagi setiap saudara-saudara kita yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di ibadah pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Yogyakarta. Haleluya. Untuk saudara yang sudah setia beribadah kepada Tuhan, baik juga yang baru pertama kali beribadah, mari saudara terus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, untuk itu saudara jangan jemu-jemunya untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, karena Tuhan mencari yang setia, bukan hanya yang baik, tetapi yang setia Tuhan cari. Haleluya. Untuk itu pastikan diri saudara untuk datang ibadah Minggu Raya. Haleluya. Untuk setiap saudara yang sudah diaturkan beribadah di kelompok-kelompok saudara di wilayah saudara ataupun beribadah di tempat ini, mari saudara hargakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan saudara buang kesempatan tersebut, tapi saudara mau mengasihi Tuhan, mau hidupnya berkenan kepada Tuhan, untuk itu saudara harus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jam 8 pagi dan diadakan secara live streaming, haleluya, di Facebook GKII Yogyakarta. Mari saudara bisa ajak teman-teman saudara yang lainnya yang belum hari Minggu lalu beribadah, saudara bisa ajak mereka. Haleluya. Dan juga besok hari kita akan mengadakan pengumpulan persembahan kedua untuk biaya operasional dalam sidang Tuhan ini. Haleluya. Saudara pemuda-pemudi remaja, mari saudara ambil kesempatan ini untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan juga ibadah hari Sabtu depan. Haleluya. Pemuda-pemudi remaja, ibadah hari Sabtu depan jam 5 sore bertepat di laman Facebook GKI Yogyakarta, ataupun setiap saudara yang sudah diaturkan beribadah di tempat ini, mari saudara harus saudara patuhi. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Untuk setiap wilayah-wilayah ya kan sudah di list ya, untuk nama-nama teman-teman kita yang belum setia beribadah, mari saudara kita semuanya saling mengerjakan, kita semuanya membawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, karena Tuhan mengasihi kita dan kasih itu kita harus bagikan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari setiap saudara berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Setiap kelompok-kelompok di wilayah saudara masing-masing, mari saudara aturkan, ataupun saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi remaja, Tuhan Yesus, karena kami percaya kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan. Dan kami sungguh bersuka cita pada saat ini, Tuhan Yesus, karena kami diperlengkapi lagi, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, bagaimana kehidupan kami bisa berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Untuk ini Tuhan Yesus, kami membawa setiap persembahan kami kepadamu, Tuhan. Kau berkati setiap kami, Bapa, setiap usaha pekerjaan kami, bahkan setiap keluarga kami yang menjadi saluran berkat Engkau, Tuhan, yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap yang baik Engkau boleh berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersati, menolak, mengusirkan setiap pekerjaan iblis kegelapan. Tidak ada kuasa-Mu atas setiap hati dan pikiran kami, khawatir, bimbang, ragu, tidak bersuka cita pada saat memberikan persembahan, tinggalkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, syukur Bapa, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita, kota benteng kita yang teguh. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya padamu hatiku
setiamu telah pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Karena kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan semua pemuda-pemudi remaja ini. Amin. Dalam apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan ada beserta setiap mereka. Amin. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh ibadah ini dari sore hingga pada malam ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau menikmati setiap nyanyian syukur kami, pujian, penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepadamu sebagai persembahan yang menyenangkan hatimu. Dan biar dalam seluruh ibadah ini Engkau boleh menikmati setiap anak-anak muda ini sebagai persembahan di hadapanmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka tahu bahwa hidup mereka adalah persembahan di hadapanmu. Sehingga mereka menjaga hidup mereka, hidup benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati semua hamba-hambamu yang melayani. Kiranya pelayanan mereka berkenan di hadapanmu dan menyukakan hatimu. Berkatilah semua anak-anak muda ini di hadapanmu. Mereka yang dalam pekerjaan, yang dalam perkuliahan, yang dalam studi diberkati Tuhan. Biar semua mereka takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Memiliki persekutuan yang manis, yang intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Dan biar mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sampaikan semua anak-anak muda ini kepada rencanamu yang indah, kepada rencanamu yang mulia. Pakailah hidup mereka menjadi alat bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua mereka bersuka cita dalam mengiring Tuhan. Sehat kuat dalam Tuhan. Semua mereka dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang celaka, tidak ada yang mati muda. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang gagal hidupnya, tidak ada yang gagal pekerjaannya, tidak ada yang gagal dalam perkuliahannya. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus juga untuk keluarga-keluarga mereka, orang tua mereka, sanak saudara mereka, dimanapun mereka berada. Biar Engkau melindungi, memelihara dan menyertai serta memberkati. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Minggu depan ibadah muda remaja lebih berkemenangan, lebih luar biasa lagi. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri, nanti kami akan pulang dari tempat ini. Bahkan juga anak-anakmu yang lain yang bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau di satu tempat. Kalau mereka juga akan pulang, Tuhan menyertai, memberkati mereka, berkati semua kendaraan dan transportasi mereka, semua ruas jalan yang mereka lalui dan mereka lintasi. Biar Tuhan berjalan di depan kami, membuka jalan bagi kami, di belakang kami menutup barisan kami, di kiri kanan kami mengawal langkah kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan, penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut. Jadi jahat manusia, rampok, begal menjauh dari kami. Sumpah serapah kutuk tidak boleh mengena kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Wabah-wabah virus corona menjauh dari kami di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami terima dan kami sambut perlindungan darah Tuhan Yesus. Melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Persekutuannya dengan Roh Kudus ada menyertai setiap saudara, pemuda pun remaja, malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Puji hormat hanya bagi segala kemuliaan hanya bagi
selamanya. Segala puji